Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang hadir dalam online, dan terima kasih buat Fadlan yang sudah hadir di dalam kelas ini. Hari ini kita adalah berbicara tentang pertemuan keempat yang berbicara mengenai komunikasi dan juga perubahan sosial gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang komunikasi dan perubahan sosial, maksudnya apa? Jadi kalau dalam konteks komunikasi, perubahan sosial itu bisa jadi dalam konotasinya perubahan dalam pemberitaan sebuah media gitu ya, atau ada perubahan sosial yang kalau kita lihat, kalau dulu orang misalnya ada permasalahan gitu ya, ngadunya di mana? Kalau di Jakarta ada yang namanya aplikasi Jaki, yang apabila ada permasalahan bisa dilaporkan ke situ. Nah, ini adalah salah satu bentuk perubahan-perubahan sosial yang akhirnya dapat direspon dengan cepat gitu ya. Nah, apa yang lebih nyata atau real, kita akan ngebahasnya mengenai pengertian dari komunikasi dan perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Pengertian perubahan sosial diartikan adalah perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur, nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku pada masyarakat. Sementara itu, William F. Cockburn menjelaskan bahwa perubahan sosial sering dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan budaya dalam masyarakat. Kalau kita melihat beberapa rujukan pengertian mengenai perubahan sosial, maka kita lihat yang paling real itu adalah ungkapan yang diungkapkan oleh William Cockburn bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu adalah seringkali merubah perilaku dalam konsep yang namanya perubahan sosial ya. Kalau kita garis bawahi pengertian perubahan sosial secara luas, yaitu adalah ada perubahan struktur, nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam waktu ke waktu. Pasti akan ada perubahan. Misalnya contoh dalam konteks minggu lalu sudah dijelaskan bahwa misalnya kalau kita kangen dengan seseorang, dulu kita melakukan yang namanya surat menyurat, tapi sekarang ada perubahan yang sangat signifikan, maka surat menyurat itu berubah menjadi SMS. SMS pun berubah, jadi zamannya BlackBerry ada yang namanya lewat BlackBerry Messenger. Nah, sekarang muncul yang namanya WhatsApp gitu ya. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang dilakukan dari zaman ke zaman ya. Perubahan teknologi ini juga mempengaruhi pola-pola komunikasi yang dilakukan gitu ya. Secara apa? Secara cepat. Karena apa? Kita bisa yang namanya, kalau kita menggunakan WhatsApp, pola komunikasi yang kita lakukan bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah pesan, tetapi juga menjelaskan sebuah gambar. Ini adalah sebuah real bahwa perubahan sosial itu dari tahun ke tahun mengalami percepatan yang sangat luar biasa. Lalu hubungan komunikasi dengan perubahan sosial apa? Komunikasi memiliki peran penting dalam proses perubahan sosial, karena komunikasi itu apa? Yang pertama, bahwa informasi baru dapat disebarkan kepada masyarakat. Yang kedua, nilai dan norma baru dapat diperkenalkan. Yang ketiga, bahwa masyarakat dapat memahami perubahan yang terjadi. Yang keempat, ide ataupun inovasi dapat diterima oleh masyarakat ya. Dalam konteks media komunikasi menjadi sarana utama dalam memproses proses cepat perubahan sosial. Ya, kalau kita jabarkan satu-satu, bahwa yang disebut dengan informasi baru dapat disebarkan kepada masyarakat adalah apa? Misalnya kenaikan harga BBM yang minggu lalu diumumkan oleh pemerintah, BBM yang non subsidi gitu ya. Melalui press release yang disampaikan oleh pemerintah, terus disebarluaskan oleh media akhirnya beberapa media pernyataannya dikutip oleh teman-teman yang sebagai konten kreator. Nah, ini yang disebut dengan informasi dapat disebarkan kepada masyarakat secara cepat. Ini yang disebut dengan perubahan sosial masyarakat gitu ya. Lalu yang kedua, bahwa nilai dan norma baru dapat diperkenalkan. Artinya kalau zaman dahulu saat ada informasi yang disampaikan melalui media, terutama media televisi ataupun radio, dampaknya apa? Bahwa masyarakat itu seringkali mengalami yang namanya bahwa kecenderungannya satu arah. Apa yang disebut satu arah? Jadi informasi yang disampaikan melalui TV ataupun radio kita hanya bisa mendengarkan. Sekarang kan informasi itu juga selain disebarkan melalui yang namanya radio dan TV, tetapi juga ada yang namanya media sosial. Selain media sosial aja juga ada
sosial media ya, yang ada masyarakat bebas melakukan komentar gitu ya, baik itu komentar baik atau buruk. Tapi harus diperhatikan bahwa yang namanya memberikan sebuah kritik dan saran juga harus ada etikanya. Lalu yang ketiga, hubungan komunikasi dengan perubahan sosial dalam konteks masyarakat dapat memahami perubahan yang terjadi. Iya, artinya apa? Bahwa masyarakat ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mereka harus yang namanya mengikuti perubahan tersebut ya. Perubahannya harus terjadi gitu ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang terjadi, kita akan ketinggalan tentang informasi tersebut. Yang keempat, bahwa ide atau inovasi dapat diterima oleh masyarakat, bahwa hampir semua masyarakat itu akan menerima inovasi yang terbaru gitu ya. Misalnya contoh seperti kendaraan gitu ya. Kalau kendaraan dulu menggunakan bahan bakar gitu ya, kalau saat ini juga udah mulai berubah ke arah yang namanya penggunaan ramah lingkungan yang menggunakan kendaraan listrik gitu ya. Oleh karena itu ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ada beberapa hal faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, ada perubahan yang disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal yang terjadi adalah yang pertama, perubahan jumlah penduduk, penemuan inovasi baru, adanya konflik sosial, dan juga ada revolusi sosial. Artinya apa? Apa yang disebut dengan faktor internal? Ya, faktor penyebab internal itu adalah ada di dalam diri seseorang, gitu ya, diri seseorang ataupun di dalam suatu organisasi yang dimana ada organisasi internal dan eksternal. Organisasi ini adalah organisasi yang terhubung dalam kegiatan internal. Apa aja? Adalah perubahan jumlah penduduk ya. Perubahan jumlah penduduk banyak sekali. Misalnya di Indonesia ya, tiap tahun pasti ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah, ini adalah perubahan jumlah penduduk. Ya, tetapi jumlah penduduk yang lahir dengan yang meninggal lebih banyak yang lahir, maka pertumbuhannya terus berkembang gitu ya. Terus adanya faktor penyebab perubahan sosial, faktor internal adalah penemuan inovasi baru gitu ya. Ada inovasi baru, misalnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya dahulu saat ada permasalahan orang bisa menyampaikan informasi keluhan masyarakat melalui datang ke kelurahan. Kalau sekarang cukup menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Jaki, orang bisa menyampaikannya. Terus ada faktor penyebab faktor internalnya adalah sebuah konflik sosial. Ya, konflik sosial ini adalah yang sering terjadi, bahwa konflik itu bukan terjadi yang namanya perang, tapi ada yang konflik itu bukan hanya berbicara tentang perang, tapi juga kesalahpahaman dalam pembicaraan gitu. Itu juga masuk dalam yang disebut dengan konflik sosial. Misalnya Pak RT bilang, hari ini kita akan ada, minggu depan akan ada gotong royong hari Minggu ya gitu, tapi warganya bilang, wah hari Minggu nggak bisa Pak RT, karena saya harus kerja, harus ini, kalau bisa hari Sabtu. Dan ada pro dan kontra, ada yang bisa kerja bakti di hari Minggu, ada juga yang tidak bisa. Ini yang disebut dengan konflik internal. Lalu adanya revolusi sosial. Apa yang disebut dengan revolusi sosial? Yang namanya revolusi ini kan sesuatu hal yang besar. Berarti ada perubahan yang besar atau real gitu ya dari masyarakat. Itu adalah salah satu bentuk yang disebut dengan revolusi sosial. Revolusi sosial ini akhirnya mendorong masyarakat untuk berbuat baik gitu ya. Karena apa? Karena ada dorongan. Misalnya contoh yang kemarin real adalah bagaimana kita tahu bahwa yang namanya sapu-sapu itu akan merusak hama tanaman yang ada di lingkungan sungai. Oleh karena itu, karena ada informasi yang disampaikan, ada gerakan revolusi sosial, akhirnya masyarakat bersama-sama dengan pemerintah mencoba memburu yang namanya sapu-sapu gitu ya. Karena sapu-sapu itu banyak membunuh ataupun memakan telur-telur dari ikan. Akhirnya beberapa ikan-ikan yang dijadikan sebagai biota lama-lama hilang gitu ya. Lalu berikutnya ada faktor eksternal. Apa yang masuk dalam konteks faktor eksternal adalah kepengaruh kebudayaan lain, perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi, bencana alam. Ini adalah faktor eksternal yang tanpa diduga-duga. Artinya apa pengaruh kebudayaan lain ya? Kalau dulu Indonesia gitu ya, demam yang namanya drama Indonesia, sinetron Indonesia. Tapi dengan hadirnya budaya drakor ini mempengaruhi masyarakat saat ini gitu ya. Cara berdandannya, cara fashionnya, cara menonton filmnya ini sangat mempengaruhi ya. Lalu ada perkembangan teknologi komunikasinya yang tadi saya bilang, ada perubahan bagaimana kalau dulu kita mengirim pesan kita harus berbayar, saat ini kita tidak perlu membayar karena ada yang namanya internet gitu ya, kuota internet. Perkembangan teknologinya berubah.
Adanya globalisasi, yang artinya globalisasi ini adalah global ya, secara global tatanan kehidupan manusia pun berubah gitu ya. Tatanan perubahan ini artinya harus mengikuti perkembangan zaman. Yang berikutnya adanya faktor eksternal yang merusak, ini adalah bencana alam. Ya, jadi ini adalah kuasa Tuhan, yang artinya bahwa bencana alam ini juga dapat merusak tatanan kehidupan dalam yang namanya tadi proses interaksi. Jadi kenapa? Karena secara tidak langsung yang tadinya kita punya sama warga punya aktivitas tertentu di hari tertentu, tapi dengan adanya bencana alam, ada kerusakan, akhirnya proses itu akan terhenti untuk sementara waktu ya. Lalu yang berikutnya, peran media dalam perubahan sosial ya. Apa yang dimaksud dengan peranan media dalam perubahan sosial ini sangat penting ya. Karena kenapa? Tanpa media orang tidak akan pernah tahu sebuah informasi. Maka media disinilah menjadi penjembatan antara pemerintah dengan rakyatnya gitu ya. Jadi banyak informasi yang disampaikan juga termasuk juga sama jembatan antara rakyat dengan pemerintahnya. Jadi kalau ada informasi yang disampaikan oleh pemerintah bisa dicerna oleh masyarakatnya, begitu juga dengan masyarakatnya kalau ada kejadian sesuatu pemerintah juga bisa tahu. Jadi inilah peran media yang sangat penting. Artinya apa? Media komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perubahan sosial tersebut. Menurut Everett of Rogers, dia menjelaskan penyebaran inovasi dalam masyarakat terjadi melalui proses komunikasi yang disebut diffusion of innovation, atau dalam konteks teori komunikasi adalah difusi inovasi. Artinya apa yang disebut dengan difusi inovasi? Adanya perubahan inovasi dalam masyarakat. Gitu ya. Perubahan-perubahan masyarakat inilah yang mendorong akhirnya dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Kalau kita lihat, kalau dulu kita jarang banget ngelihat yang namanya motor listrik ataupun mobil listrik. Saat ini karena ada difusi dan inovasi, perubahan kesadaran masyarakat akan bahwa perlunya ada yang menjaga lingkungan, perlunya misalnya kalau motor listrik ataupun mobil listrik itu kan nggak berisik, jadi akhirnya masyarakat itu memilih ke arah penggunaan mobil listrik dan juga katanya hemat BBM. Oleh karena itu proses ini menjelaskan bagaimana sebuah ide, sebuah teknologi atau inovasi baru dapat diterima oleh masyarakat melalui adanya komunikasi. Jadi perlu ada disampaikan dulu gitu ya. Jadi ada hal yang disampaikan oleh kita, ini loh kalau kita menggunakan yang namanya mobil listrik gitu ya, kita akan hemat BBM. Yang tadi penggunaannya banyak banget media yang melakukan perbandingan harga. Misalnya dalam satu minggu kita mengeluarkan harga BBM 1 juta menggunakan kendaraan mobil, tapi menggunakan kendaraan listrik kita cukup separuhnya, hampir 50%. Lain itu juga media massa dan media digital mempercepat proses terjadinya perubahan sosial tersebut. Contohnya adanya Instagram, adanya YouTube dan TikTok ini sangat mempengaruhi karena orang dapat melihatnya secara kapan saja, kapan saja gitu ya. Dampak komunikasi terhadap perubahan sosial apa? Jadi komunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perubahan sosial. Apa aja? Yang pertama dampak positif. Dampak positifnya itu adalah mempercepat penyebaran sebuah informasi. Yang berikutnya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang ketiga mendorong modernisasi masyarakat. Yang keempat memperluas jaringan sosial. Sementara dampak negatifnya adalah penyebaran hoax atau informasi palsu. Yang kedua konflik sosial di media digital. Yang ketiga perubahan nilai budaya lokal. Yang keempat adalah ketergantungan terhadap sebuah teknologi. Jadi yang namanya perubahan sosial itu ada sesuatu hal yang positif, ada sesuatu hal yang negatif gitu ya. Kalau kita ngelihat dampak positif yang paling sering kita terima adalah bahwa yang namanya perubahan sosial itu mempercepat penyebaran informasi. Tapi di satu pihak dampak negatifnya penyebaran hoax atau informasi palsu juga cepat sekali menggunakan terhadap penggunaan digital perubahan sosial. Contoh perubahan sosial akibat komunikasi digital adalah perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat. Artinya atau misalnya adalah perubahan cara masyarakat mendapatkan sebuah informasi, perubahan cara berinteraksi sosial, perubahan pola bisnis melalui ekonomi digital. Yang keempat, munculnya profesi baru seperti content creator dan juga influencer. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan perubahan sosial di era digital.
makin banyak konten kreator, orang-orang yang kreatif memberikan sebuah informasi gitu ya, ataupun sebuah hiburan melalui platform media digital, baik itu YouTube ataupun TikTok ataupun Instagram gitu ya. Nah, ini adalah salah satu perubahan sosial akibat hadirnya atau munculnya komunikasi digital gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang harus dipahami mengenai tentang perubahan komunikasi digital gitu ya. Artinya bahwa masyarakat suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, yang namanya perubahan sosial, inovasi difusi, inovasi harus diikuti gitu ya. Oke, ini adalah beberapa teman-teman termasuk Fadlan yang ada di kelas latihannya gitu ya. Di sini tugasnya adalah mengamati perubahan sosial yang terjadi akibat media digital di masyarakat ya. Fadlan harus membandingkan yang terjadi di Instagram, yang ada di TikTok dan juga di YouTube. Ini teman-teman yang ada di online juga sama ya. Harus melihat juga fenomena tersebut lalu menjelaskan contoh perubahan tersebut. Misalnya contoh ya, perubahan sosial yang terjadi akibat media digital adalah ada seorang yang dulunya misalnya yang nggak pernah tahu kita misalnya seorang perubahan digital di media IG atau TikTok atau YouTube itu misalnya konten kreator yang menjelaskan tentang saham gitu ya, bursa saham. Oh, jangan, saham itu ekonomi. Misalnya kalau di komunikasi itu misalnya contohnya adalah perubahan sosialnya memberikan konten-konten tentang lagu gitu ya. Lagu kalau dulu kita mendengarkan lagu di radio gitu ya. Sekarang kita bisa menampilkan lagu itu secara diri sendiri terus di-upload ke YouTube. Termasuk contohnya sekarang nih gitu ya. Mata kuliah saya kan setelah ini pasti akan saya record, setelah saya record pasti akan saya upload ke YouTube gitu. Jadi yang lihat bukan hanya mahasiswa USNI tapi masyarakat umum pun akan melihat. Ini yang disebut dengan perubahan sosial, bahwa belajar itu bukan hanya aja di kelas tapi juga bisa dilakukan di mana saja. Mungkin itu aja, kalau kurang jelas nanti bisa yang Fadlan bisa bertanya ke saya, kalau yang nanti online nanti bisa japri di japri ataupun ada di WhatsApp grup gitu aja ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya. Saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.